Gue baru aja selesai touring pakai NMAX turbonya. Enak atau enggak? Ikuti terus videonya. Kita hari ini mau touring bareng teman-teman dari Maxi. Nah, jadi hari ini Yamaha Maxi D namanya. Kita udah di Pandeglang di salah satu dealer Yamaha yang gede di sini, bareng sekitar 160 atau 180 motor dari sini, 180 lagi dari dealer yang satunya. Jadi total ada 300-an lebih. Nah, ini ntar lagi udah mau jalan. Jadi hari ini gue bakal nyobain touring pertama kali pakai NMAX turbonya. Gimana sih? Apakah enak buat touring atau kurang tenaganya atau apa? Nanti akan kita buktikan. Sementara itu kalian lihat gue, banyak banget motor-motor di sini yang ada. Hari ini kita mau nyobain NMAX turbonya buat touring. Dalam kota kemarin udah nyobain, enak. Nah, gimana kalau buat touring nih? Motor ini kebetulan udah gue modif sedikit, yaitu knalpotnya. Jadi sudah pakai WRX Sun Racing, dikasih tulisan Dendi Mas agak di sini. Mau Indra. Jadi ini diganti yang OEM look ya, Sun Racing dari WRX. Jadi ini sama sekali gak berisik, tapi diklaim tenaganya lebih besar. Sama gue lebih suka bentukannya dibandingin knalpot standar sih. Knalpot standarnya kemarin kan hitam banget, terus ada yang ujungnya gini. Nah, ini lebih pendek, kelihatan lebih sporty, tapi tetap terlihat sangat-sangat OEM. Ya, kayak knalpot standar, tapi sebenarnya bukan. Nah, jadi sekalian nih kita cobain NMAX turbo kalau ganti knalpot kayak gini, apakah lebih kencang atau enggak? Kita akan nyobain. Nah, di sini kita bakal jalan 80 kilo. Sebenarnya bakal seru sih. 80 kilo perjalanannya, naik dulu ke gunung kayaknya, terus turun ke pantai, bakal seru. Gue punya botol Corsicle di sini. Ini ya 9 ons atau 270 ml. Nah, ini ukuran botol termos standar lah ya. Dan NMAX turbo itu ternyata bagasinya gede banget sini. Jadi ini masuk, masih ada sisa lagi. Jadi lumayan banget. Terus ini kabel charger juga udah ada USB-C. Ini gue pakai X-Guard, jadi nanti cuma tinggal gue taruh sini, tinggal dicolokin, celek mana? Nah, tinggal dicolokin, udah deh. Nanti motornya akan ngecas HP-nya selama perjalanan. Terus yang gue suka juga adalah bagasinya. Bagasinya ternyata lumayan enak. Jadi tas gue taruh sini, sarung tangan nanti kan gue pakai. Enak sih so far, bagasinya gede. Kalau buat touring pendek pas, kalau buat touring agak panjang ya mungkin akan lebih enak kalau pakai box kali ya. Tapi so far so good motornya. Gimana dengan touring? Akan kita buktikan di perjalanan. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, sebelum gua nyalip bus ini, gua turunin dulu nih giginya, alias downshift. Nah, ini menyiapkan motornya biar bisa langsung ngebut. Ketika udah ada celah, gue cuma tinggal puter gas, RPM mesinnya udah tinggi, jadi gue nyalipnya itu gampang banget. Ini nih yang gue suka dari Y-Shift, bisa downshift buat nyalip-nyalip begini, jadi gampang banget. Lagi checkpoint pertama. Dari sini harusnya kita sisa cuman 48 kilo, which is kita sejam lah ya. Gue isi bensin dulu, teman-teman Yamaha juga pada isi bensin. So far motornya sungguh-sungguh menyenangkan. Di luar ekspektasi gue. Cuma nanti fullnya akan kita bahas ketika sampai di titik akhir teman-teman. Kita coba cek fuel consumption gue sih jujur boros. Karena guanya boros. Jadi kalau saya kita cek, gue average fuelnya 37,1 teman-teman. 37,1 kalau dibilang irit apa enggak, standarnya sih enggak sih. Orang-orang gue yakin di sini pasti pada lebih irit. Cuman tadi emang gue lumayan kenceng.
Karena gue ngejar grup, kita ketinggalan di belakang, gue ngejar. Gue dari tadi selalu pakai mode S-nya. Karena buat nyalip, naik turunan, apa dan sebagainya. Tapi so far motornya aman, menyenangkan. Kita update lagi nanti ketika sudah sampai di sana. Teman-teman NMAX-nya rame banget. Wih, Aerox-nya keren banget tuh. Pirelli Diablo Rosso, dikasih stiker gitu di bannya. Jadi balap banget. Ada beberapa motor-motor yang full modif juga. Yang modif-modif proper buat kontes gitu dipakai touring. Tadi ada Yodi sama SM Rider. Coba nanti kita tanya mereka. Kalau si Yodi boncengan sama bininya, kita tanya nanti ya. Enak apa enggak NMAX Turbo dia. Seperti yang bisa kalian lihat, jalanan di sini seru banget. Sayangnya di sini gabungan antara beton dan juga aspal. Jadi kalian emang mesti hati-hati nih kalau mau touring di daerah sebelah sini. Nah di sini gue melewati sebuah tanjakan yang sebenarnya sih tidak terlalu terjal, tapi di sini kalian bisa melihat sendiri kegunaan dari Y-Shift. Yang mana sebelum naik tanjakannya, gue turunin dulu, lalu gue tinggal gas aja. Motornya itu pasti berada di gigi yang pas sampai ke atas. Nah ini juga nih kelebihan dari Y-Shift. Selain buat nyalip, buat naik tanjakan motornya tuh udah siap. Nah ternyata kita melewati sebuah turunan nih rutenya. Nah di sini gue menggunakan Y-Shift-nya lagi untuk engine brake. Seperti bisa kalian lihat kecepatannya lumayan tertahan tanpa perlu menggunakan rem sama sekali. Ini sih sebuah kelebihan NMAX Turbo yang nggak ada di motor matic lainnya. Tanpa sengaja gue ternyata pas-pasan sama Warlock yang pakai Fiction. Nah, di sini jadi seru banget nih. Karena gue mencoba ngikutin Fictionnya yang mana pastinya lebih kencang daripada NMAX-nya. Tapi NMAX Turbonya ternyata bisa mengimbangi. Di sini jujur seru banget. Dan gue juga cukup kaget ternyata NMAX Turbonya masih bisa lah ngintilin si Fictionnya. Walaupun gue rasa kalau misalkan tarikan trek yang jauh banget pasti Fictionnya menang karena dia giginya sampai 6. Tapi buat tarikan jarak pendek, gue sih salut banget sama NMAX Turbonya. Fiction loh, motor manual, motor laki. Dan serunya Mas Warlocknya ini seru banget, have fun banget. Kita berdua gue klakson, gue jempolin, dia juga ngebales ngegas karena mungkin klaksonnya mati kali ya. Tapi overall nggak pakai emosi, justru malah jadi seru-seruan. Sudah sampai di titik terakhir alias tujuan dari Yamaha Maxi Day di bulan Agustus 2024 ini teman-teman. Kita sudah sampai di Tanjung Lesung. Semua sudah sampai, rutenya seru ya kan. Dan seperti yang gue janjikan, kita akan ngebahas apakah si NMAX Turbonya enak buat touring apa enggak. Tapi sebelum itu, kita coba lihat yuk sebelah sana. Di event venue-nya kayak gimana. Jadi Yamaha Maxi Day ini buat tempat berkumpul atau bermainnya anak-anak yang pakai Aerox, pakai Lexi, NMAX sama X-Max teman-teman. Namanya Yamaha Maxi Day. Nah, ini ada total sekitar 300-an orang yang ikut, makanya di sini ada tenda. Ini dari teman-teman Aerox, Arci, Tangerang. Sebelah sana dari Max United. Disediain tenda, ada juga yang di cottage-nya, sebelah sana ada lagi tenda-tendanya. Jadi yang bikin seru, para pemilik Yamaha ini punya tempat bermain. Dan mau ikut acara ini itu nggak mesti dari komunitas teman-teman. Jadi kalian misalkan mau datang secara pribadi nanti bikin di sini baru kenalan ikut komunitas juga bisa. Jadi itu yang bikin seru nih. Di sini udah ada panggung, makan siang, hiburan, semuanya udah disiapin ya kan. Bahkan ada DV juga karena mereka kayak sponsor. Kalian bisa belanja di situ, ada tempat servis juga tadi di sebelah sana dari Yamaha-nya. Tempatnya asik.
tempatnya seru dan ini udah yang keberapa kali lah dilakukan. Tapi jujur menyenangkan, touring sekitar 300-400 orang tuh pas lah ya. Gak terlalu kayak 1000 orang tuh pasti rame banget gitu kan. 300, 200, so far so good teman-teman. Ada yang pernah ikut Yamaha Maxi Day? Gimana komentar kalian? Ini konsepnya siang ini kayak kawinan, karena mereka berdua ini baru nikah ya. Benar, baru banget nikah. Selamat loh, 2 bulan ya. Wih, terima Iya, kasih. Ini berarti lagi honeymoon. Udah sih kemarin. Udah. Udah. Ini honeymoonnya yang sekarang ke Tajung langsung pakai, lo pakai NMAX Turbo kan ini? NMAX Turbo, yang tipe turbo aja. Jadi menurut lo berdua gimana boncengannya? Enak sih, Nyaman. nyaman banget pakai naik turbo. Ya tadi siapa yang riding? Iya. Gue, dia Oke. goncengan. Sebagai pengendara, kenceng apa enggak? Kenceng, enak gue main shiftnya mulu. Kalau tanjakan, Kayak motor ngebut. gigi ya. Iya. Motor gigi. Apalagi kalau turunan kan, Ada engine brake. ada engine brake-nya. Nah kalau lo sebagai penumpang, gimana duduk di belakang? Kalau gue sebagai penumpang sih nyaman banget ya, nggak kerasa pegel. Biasa kan kalau touring jauh, ini masuknya touring apa enggak sih? Touring. ya. Ya cukup pegel kalau pakai motor-motor biasa. Kalau yang ini sih lumayan nyaman sih. Joknya empuk. Empuk banget. Jadi mereka berdua juga ikutan Maxi Day, cuma tadi telat ya? Telat, Telat. ada sedikit trouble soalnya. Travel ya. Ada Dan juga sedikit di trouble. jalan, gue dari kota wisata Cibubur kan 4 jam. Tadi berangkat jam 3 pagi. Betul. Kalau mereka emang beneran anak motor, kalau gua curang. Tadi naik mobil dulu. Mereka beneran dari Cibubur. Berarti ini kalian nginep Nginep. Nginep. sampai besok berarti. Iya. Ya. Balik lagi Lu ke juga sama Cibubur. kan? Saya izin pulang duluan ya. Siap. Terima kasih loh. Ya, sama-sama. Ini nggak mau joget dulu. Oke yuk, mari kita joget. Nah, kita sudah bersama pembalap kita. Mantan pembalap yang belum, masih nyimpan Mio kan? Masih Saya belum diapa-apain. Belum dicoba turun. nunggu Mio lu. Jangan gitu dong. Mio lo soalnya rangka doang kan? Ya udah nanti mesinnya gue pindahin juga deh ke body biar adil. Ya adil. Tapi dia emang jago banget balapannya. Dulu beneran balapan kan tapi kan. Dulu balap liar tapi Nah, sebagai mantan pembalap liar, ini motor menurut lo so far gimana? punya sensasi berbeda dibanding motor-motor Yamaha lainnya. Seperti contoh. Ya itu pasti kalian tahu lah kenapa namanya turbo, karena dia punya fitur shiftnya ini Oke. yang bikin beda dari motor lain. Menurut lo fiturnya kepake atau gimmick doang? Tergantung ya. Kayaknya kalau di dalam kota kurang sih. Hmm. Kalau menurut gue ya, ini secara personal gue pakai motor ini udah beberapa kali. Kalau dalam kota kurang. Tapi kalau kayak di luar kota gini beda. Itu opini gue ya. Tapi balik Ya. lagi ke user NMAX-nya lagi gimana. Kalau tadi lo kepake banget pas kapan tuh? Nyelip-nyelip terutama. Oke. Itu nyelip-nyelip kepake banget. Itu benar-benar tenaganya beda. Beda. Kalau mode T sama S-nya lo mainin nggak? Mainin. Nah kalau itu kerasa bedanya nggak? Beda lah pasti. Dari raungan mesinnya kita jalan aja dari T sama S aja, kalau lu ganti itu beda. Dari raungan mesinnya aja beda. Dan gue yakin konsumsi BBM-nya pun beda dari T dengan kondisi T sama S beda. Coba ini lo bisa nyalain nggak sih? Bisa gue ada kuncinya. Coba si Yodi dapat berapa? Gua nggak tahu lagi cara ngeceknya gimana. Apa ya? Fuel ekonominya dia 44 1444 km per liter coy. Oh bagus amat. Iya. Gue cuma 37. Iyalah. Gua Kita pernah- menghemat BBM. Boncengan loh dia. Tadi Karena gue nggak selalu pakai mode riding mode yang S itu. oh oke Jadi oke. momen-momen tertentu yang gue butuh banget sama S, baru gue hajar ke S. Terus tadi kalau buat boncengan tenaganya masih cukup nggak menurut lo? Cukup sih. Cukup. Kalau misalkan nextnya ada NMAX yang baru, lo pengennya bisa ngapain lagi motornya? Kalau bisa dipasang turbo beneran. Langsung tuh. Jangan namanya turbo doang. Jadi nanti NMAX real turbo. Oh gitu ya. Ini emang pembalap beneran pengennya kencang-kencang terus sih. Itu kencang. Oh betul. Terakhir lo kapan lagi motorin balapan? Mudah-mudahan bulan depan ya kita prepare dulu Mio-nya sampai benar-benar siap, mesin dan segala udah disetting. Kita coba lagi di Bandung 201. Target berapa detik? Belum tahu sih. Belum punya target sih, tapi kita lihatlah. Kita mudah-mudahan bisa kasih tontonan terbaik. Luar biasa, makanya kalian jangan lupa subscribe, follow beliau satu ini karena bakal seru. Atau kapan-kapan kita main ke garasinya Boleh Yodi. banget, silakan. Tapi Siap. gantian ya.
Oh boleh. Apa gantian? Lo kasih gua kan? Iya. Oh, jangan diceng-cengin motor gua tapi ya. Mio gua pelan soalnya. Tapi gue bawa motor gue boleh ya ke sana? Oh boleh banget, boleh banget. Yes. Thank you Bapak Yudi, thank you. Jadi kita sudah selesai touring, kira-kira sekitar 80 kilo lah ya, ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam, ya 2 jam lebih dikit karena banyak berhentinya. Jadi gue sudah bisa merasakan NMAX turbonya ketika di kota dan akhirnya sekarang di touring. Jadi gimana? Apakah NMAX turbonya enak dipakai touring? Well, kita mulai dari suspensi dulu kali ya. Kalau dari suspensi seperti yang gue bilang, suspensi belakangnya motor ini oke. Dia cukup nyaman lah ya. Cuman memang kerasa nih, tadi kita ngeliatin jalanan banyak yang beton. Nah, suspensi depannya ini agak sedikit keras lah ya. Kayaknya diatur sedikit olinya atau apa, harusnya sudah membantu nih. Antara itu atau karena memang ini pakai ring 13. Jadi jalanan yang jelek cukup terasa kalau dibandingkan kayak motor-motor yang pakai ring 17, itu pasti agak beda tuh. Kalau dari pengereman menurut gua overall oke. Buat tadi turunan ya kan, belok-belokan masih cukup oke banget untuk pengeremannya. Bagaimana dengan fitur-fitur lainnya? Yang pertama yang pengen gue bahas adalah dari sisi GPS-nya. Nah, GPS-nya ini kan pakai Garmin. Tadi gue bandingin dari yang HP pakai Google Maps. Nah, memang ada perbedaan sih, karena kalau Google Maps itu memang lebih update dibandingkan Garmin-nya. Contohnya titik ini aja itu di Maps Garmin nggak ada. Terus tadi juga pas baru mulai, Garmin suruh lewat kanan, Google Maps suruh lewat kiri. Ujung-ujungnya sih ke daerah sini juga, cuman memang mereka mengambil rute yang agak berbeda lah. Nah, cuman kelebihannya memang kalau Garmin ya, misalkan di sini nggak ada sinyal, kalian masih bisa pakai tuh Maps-nya. Kalau udah Google Maps udah nggak bisa. Jadi preferensi lah. Bagaimana dengan mesin dan juga transmisinya? Ini menurut gue poin utama dari si NMAX turbonya. Mesin dari NMAX turbonya cukup banget untuk rute-rute yang kayak tadi kita laluin. Tadi gue sempet nyoba itu top speed bisa lebih dari 105, hampir ke 110, 111 tadi masih bisa tuh, masih ada tenaganya lagi. Nah tapi menurut gua kelebihan utamanya bukan dari mesin tapi emang dari YECVT-nya. Nah ini yang bener-bener membuat gua takjub sama motor ini. Misalkan ketika kita mau nyalip gitu ya, kalau pakai motor matic biasanya kita harus bener-bener ngegas baru dia melaju. Tapi kalau ini sebelum nyalip kita bisa nurunin 2 dek sampai 3 bahkan deng. Jadi pas nyalip cuma tinggal muter gas sedikit doang tuh udah langsung jauh motornya. Itu kelebihan pertamanya. Kedua, engine brake. Nah, motor matic itu kelemahannya adalah nggak ada yang namanya engine brake. Tapi pakai teknologi YECVT NMAX, gue bisa merasakan engine brake ya. Yang tadi udah gue ceritain di awal di video, ketika turunan gue beneran nggak usah ngerem ya, tinggal mainin YECVT-nya aja, mentokin sampai ke 3 gitu ya. Itu motornya bisa menahan kecepatan ya konstan di 45, 46 ketika turunan gitu, tanpa perlu gua ngerem. Jadi gue bener-bener impress sama teknologi YECVT si NMAX turbo ini. Nah, ini motor tahun 2024 aja sekarang sudah secanggih ini. Gimana kalau misalkan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Kemungkinan bahkan motor kayak begini udah bisa ganti gigi rasanya kayak motor manual. Padahal CVT. Who knows, siapa tahu mungkin teknologi udah makin canggih lagi teman-teman. Konsumsi BBM-nya gue dapat di 37,6 ya average-nya. Apakah dibilang paling irit? Belum, tapi menurut gue sudah cukup irit untuk ukuran gue yang biasanya lebih boros daripada ini. Harapan gue beberapa tahun lagi teknologi YECVT-nya ini harusnya kan makin canggih. Nah harapan gue tuh adalah bisa ganti gigi naik. Jadi kalau sekarang YECVT tuh ketika kalian shift itu tuh sebenarnya downshift. Jadi kayak lagi riding gigi 5 turun ke gigi 4 atau turun ke gigi 3. Harapan gua ya, mungkin setahun 2 tahun lagi bisa naik gigi. Jadi kayak misalkan lagi riding di gigi 4 bisa pindah ke 5 gitu. Kenapa begitu? Karena kepake kalau misalkan lagi konstan di lari 80 gitu, akan lebih irit bensin lagi dan akan lebih minim getaran kalau misalkan rasionya bisa lebih kecil lagi. Tapi ya boleh lah ya orang berharap, ya kan sekarang udah bisa turun gigi. Siapa tahu nanti udah bisa naik gigi dan mungkin kalau ada cruise control di motor seharga gini itu akan enak banget. Thank you banget Yamaha
Yamaha udah ngajakin gue buat ikutan Maxi Day yang seru banget ini. Sayangnya gue harus balik duluan, tapi semoga next eventnya gue bisa ikut lagi di Maxi Day-nya, seru banget. Salam untuk teman-teman para pengguna NMAX, Aerox, Lexi, X-Max, salam buat semuanya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Terus saya jalan, I'll see you next video guys, bye-bye. Warning, hati-hati ada buaya. Mohon tidak turun atau berenang di muara. Emang beneran ada? Emang ada buaya di sini? Buaya muara. Emang ada? Oh, tuh. Sayang kameranya nggak bisa lihat guys. Penemu Arif panik banget tuh.